Telah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW, maksudnya di masa beliau masih hidup. Pada hari meninggalnya Ibrahim, dan Ibrahim adalah anak Nabi SAW. Lalu orang-orang berkata, gerhana matahari tersebut terjadi akibat matinya atau kematian Ibrahim. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang maha suci dan maha tinggi, di mana tidak akan terjadi gerhana pada keduanya dikarenakan kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Maka bila kalian melihat kedua gerhana tersebut, berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga gerhana itu hilang. Dalam hadis ini teman-teman sekalian disebutkan tentang gerhana matahari. Sementara gerhana bisa terjadi untuk matahari dan bulan. Solat gerhana adalah salah satu solat ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Dan dia sifatnya fardu kifayah. Makna fardu kifayah adalah dia kalau sudah ada yang kerjakan maka gugur bagi yang lainnya. Mirip dengan hukum solat jenazah. Kalau sudah ada yang solati maka gugur bagi yang lain. Maka solat gerhana hukumnya seperti itu. Harus ada segelintir muslimin yang solat. Harus ada sebagian mereka yang solat. Kalau sudah sholat maka yang lainnya gugur. Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau sholat. Dan juga dikatakan Nabi SAW sholat 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Ini tata caranya. Beliau berdiri dengan berdiri yang lama selama membaca surah Al-Baqarah. Jadi 280 sekian ayat dibaca semua sampai selesai Al-Baqarah oleh Nabi SAW. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama. Tentu di sini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berdiri selama membaca surah Al-Baqarah. Berarti tidak harus surah Al-Baqarah, tapi beliau memberikan isyarat karena panjangnya maka seperti surah Al-Baqarah. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau lalu berdiri dengan berdiri yang lama. Dari sini kembali membaca surah, namun tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama, namun tidak selama ruku yang pertama. Kemudian beliau sujud, bangun lagi di rakaat kedua seperti tadi, baca Al-Fatihah dengan surah panjang, kemudian ruku, kemudian dia bangun, i'tidal yang pertama, baca surah lagi, kemudian baru ruku yang kedua. Kemudian beliau menyelesaikan sholatnya dan matahari telah terlihat kembali. Lalu beliau berkhutbah di hadapan manusia. Berarti kurang lebih perbedaannya hanya menambah ruku, 1 kali di rakaat pertama, 1 kali di rakaat kedua.